Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Sadatunal kurama wal budola, para alim ulama, para habaib, para tuan guru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat yang insya Allah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seperti yang diamanahkan kepada Al-Fakir, jadi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang metode syar'i untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Mungkin pada pertemuan sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Sohibul Fadilah Ustadz Ahmad Umar, panjenengan semua sudah mendiskusikan atau setidaknya mendapatkan sedikit informasi ya tentang kewajiban untuk menegakkan kembali syariah dan juga menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Tapi mungkin para alim, para asatidz yang dirahmati Allah, mungkin sedikit saya ingin mempertegas aja atau sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa memang menerapkan syariat Islam itu merupakan kewajiban asasi bagi seorang muslim. Lebih dari itu, menerapkan syariat Islam ini merupakan refleksi atau wujud keimanan kita. Kalau orang mengaku beriman, kok nggak mau menerapkan syariat, itu imannya patut untuk dipertanyakan. Mungkin saya sedikit sampaikan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir beliau, yakni tafsir Al-Wasit. Jadi beliau ini pernah menulis satu kitab tafsir, ada dua kitab tafsir setahu saya yang beliau tulis. Ini ada yang pertama adalah tafsir Al-Munir, kemudian ada tafsir Al-Wasit. Nah, di dalam tafsir Al-Wasit, para alim yang dirahmati Allah, mungkin sedikit saya ingin mempertegas seperti yang beliau jelaskan di dalam kitab tafsir Al-Wasit ya. Beliau mengatakan fa'ala man amana bil islami dinan al-amalu bi jami'i furu'ihi wa ahkami. Fala yu'minu man ya'mal bi ba'di ahkami kas-sholati wa siyami masalan wa yatruku ba'dal ahkamil ukhra kaz-zakati wal jihati wal hukmi bi kitabillahi wa hududi. Wa tarkul harami kullihi wa man'ul khamri wa riba wa zina wa riswah dzulm. Jadi beliau di dalam tafsir Al-Wasit menyatakan wajib atas orang yang mengimani Islam sebagai sebuah din mengamalkan seluruh cabang-cabang Islam dan hukum-hukumnya. Dan beliau tegaskan di situ tidaklah beriman orang yang mengamalkan sebagian hukum-hukum Islam seperti sholat dan puasa misalnya, namun ia meninggalkan sebagian hukum-hukum Islam yang lain seperti zakat, jihad, dan berhukum dengan kitabullah dan hududnya. Dan wajib juga ia meninggalkan yang haram, watarkul haram, meninggalkan yang haram seluruhnya. Kemudian menahan diri dari yang pertama adalah khomer, riba, zina, riswah, suap menyuap, dan juga kedoliman. Jadi penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini menegaskan bahwa menerapkan Islam itu memang harus semuanya. Tidak boleh mengamalkan sebagian-sebagian. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian juga saya ingin kutipkan penjelasan beliau yang lain di kitab yang lain, yakni kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang ditulis juga oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan begini, ini mohon maaf kalau saya bacakan ya. Wa inkaru hukmin min ahkami syariah alati subitat bidalilin qat'iyyin au za'mu qaswati hukmin ma kal hududi masalan au ida'u adami solahiyati syariah li tatbiq yu'tabaru kufran waridatan anil Islam. Beliau mengatakan mengingkari satu hukum dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i
atau ada orang menuduh jahatnya atau bengisnya satu hukum dari hukum-hukum syariat, misalnya hukum hudud. Kalau orang zina dirajam, dan orang mengomentari zina itu bengis, zina itu kejam, rajam atas orang yang melakukan perzinaan itu adalah hukum yang barbar, kejam dan seterusnya. Beliau katakan auzamu koswati hukmin ma, apapun hukum yang ia anggap itu sebagai hukum yang barbar. Koswah itu artinya jahat, barbar, bengis, ganas, atau menyerukan tidak layaknya syariat Islam untuk diterapkan. Beliau katakan yuk tabaru kufran waridatan anil Islam, itu dianggap kekafiran dan murtad dari agama Islam. Itu beliau katakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Dari para alim yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, tapi kalau mengingkari hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, nah kalau yang ini tidak boleh disebut kafir. Tapi sebutan menurut beliau itu juga buruk. Ama inkarul ahkami sabitati bil ijtihadi al mabni ala ghalabati doni bahwa maksiat. Kemudian yang kedua fiskun wa dzulmun, fasik atau dolim. Jadi mengingkari hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang doni, sebutannya juga buruk. Yang doni ini biasanya masih ada perselisihan di kalangan para alim ulama. Kalau itu diingkari, itu sebutannya juga sangat buruk. Maksiatun wa fiskun wa dzulmun. Itu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, para alim yang dirahmati Allah, insya Allah kita juga sudah memahami bersama bahwa syariat Islam ini tidak mungkin bisa diterapkan kalau umat Islam tidak memiliki negara Islamnya. Makanya adanya negara Islam itu merupakan kewajiban juga sebagai thoriqah syariah atau jalan syariat untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Mungkin sedikit saya ingin sampaikan, kalau di dalam makalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab misalnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, dia mengatakan, insya Allah ini masyhur makalah beliau itu, ad-dinu usun wa sultanu harisun famala usalahu wa mahdumun famala harisalahu wa bo'iun. Jadi agama Islam itu harus dijadikan sebagai asas, termasuk asas negara. Ya, kalau membangun negara itu nggak boleh pakai asas yang lain, harus pakai akidah Islamnya. Kemudian adanya kekuasaan negara itu adalah pemeliharanya, harisun wa sultanu harisun. Kalau negara tidak tegak di atas akidah Islam, pamahdumun, itu binasa itu negara. Tapi kalau syariat Islam tidak ada yang menjaga, maksudnya umat Islam tidak punya penguasa yang menerapkan syariat Islam, tidak ada sistem pemerintahan Islamnya, maka Islam itu pasti akan terlantar. Banyak hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan. Ijma'nya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang kafir itu tidak boleh jadi pemimpin. Haram hukumnya itu. Itu kalau di dalam kitab ini Syarah Sahih Muslim, memang itu saya apalin itu. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Safi itu mengatakan watafakul ulama anal imamah la tan akid lil kafir. Para ulama Ahlussunnah itu sudah sepakat, ini mujma' alaih, mutafakun alaihim, bahwa imamah kepemimpinan itu latan akid li kafirin, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Baik, ini jadi insya Allah sudah jadi pemahaman kita semua. Bahkan di dalam makalah para ulama Ahlussunnah juga, imamah itu merupakan bagian dari arkanuddin, pilar agama Islam. Ya, kalau di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Imam Abdul Mansur Al-Baghdadi As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau yang masyhur sebutan beliau itu Imam Ash-Shiroyaini, dia itu mengarang satu kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firaq. Dia itu mengatakan imamah wal khilafah itu termasuk ruknun min arkaniddin, rukun pilar dari pilar-pilar agama Islam. Kalau ini runtuh, ini agama Islam bisa runtuh, karena namanya pilar.
Itu pilar yang nomor 12. Nomor 12 itu adalah imamah wal khilafah. Makanya kalau sekarang khilafah itu dipersekusi, teman-teman Hizbut Tahrir khususnya. Setahu saya juga FPI juga menegakkan khilafah, masih menegakkan khilafah. Masih belum dihapus ya, ya? Belum, di ART masih khilafah. Nah, itu satu hal yang istilahnya memang nggak boleh diingkari. Kalau ada orang mengingkari wujubul imamah wal khilafah, itu orang di dalam kitab itu disebutkan wadolalu. Mereka menyesatkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan mengkafirkan kalau sampai orang itu menolak wajibnya wujubul imamah. Karena wajibnya imamah wal khilafah itu subitat bidalilin qot'iyyin. Ditetapkan berdasarkan dalil yang sifatnya itu qot'i. Kalau sudah qot'i nggak boleh kita ingkari. Baik para alim yang dirahmati Allah. Jadi untuk menerapkan syariat Islam ini memang harus ada negara Islam. Harus ada pemerintahan Islam. Tapi pemerintahan Islam yang mana? Mestinya pakai khilafah. Tetap harus pakai khilafah, bukan pakai NKRI. Ini mohon maaf kalau mungkin ada yang agak beda sama saya. Harus pakai khilafah saya katakan. Karena ini adalah warisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu khilafah, nggak ada yang lain. Laisa goyer. Kalau NKRI negara republik itu warisan orang-orang kafir. Itu dari pandangan demokrasi. Mestinya kita pakai sistem pemerintahan yang diajarkan Nabi, ditempuh oleh para sahabat, yakni khilafah Islamnya, nggak yang lain. Nah, para yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini mungkin yang akan kita bahas secara lebih fokus tentang bagaimana kita menegakkan kembali daulah Islamnya atau khilafah Islamnya itu. Mungkin barangkali ini mohon maaf juga saya bukan berarti al-fakir mengguri panjenengan ya insyaallah. Tapi saya ingin mengingatkan satu kaidah usul gitu. Bagaimana sih sebetulnya cara kita meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau itibak kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh amal perbuatan kita ini harus kita pastikan muwafiqatus sunnah, sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau amal kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lam yukbal, tidak diterima oleh Allah. Kan penjelasan Imam Fudail bin Iyad. Jadi itu harus ayakuna sawaban wa kholison. Kholison wa sawaban. Kalau kholisonnya itu adalah ayakuna lillah, amal itu harus untuk Allah SWT. Wa sawaban kata ala sunnah kata beliau, di atas sunnah. Berjalan di atas sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk sebetulnya aktivitas untuk menegakkan khilafah ini termasuk bagian dari dakwah. Nah, dakwah kita ini tidak boleh kita bikin sendiri caranya. Sama seperti kita sholat nggak boleh pakai cara kita sendiri. Saya yakin kalau Habib Ali bikin cara sholat sendiri, mungkin malah dipukuli orang, yakin saya. Tapi kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, mengaku mengikuti Nabi, cuma kalau diatur pakai syariatnya Nabi nggak mau. Dakwah itu kita buat sendiri-sendiri. Kita nggak serius di dalam merumuskan sebetulnya cara Nabi menegakkan daulah itu seperti apa sih. Pasti itu ada karena Islam ini menjelaskan seluruh aspek persoalan hidup umat manusia. Tidak ada satupun yang nggak dijelaskan. Nah, para alim yang dirahmati Allah ini, mungkin ini saya ingin juga sebagai mukaddimah ini saya kutipkan penjelasan yang disampaikan oleh beliau ini sudah wafat, jadi Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsir Sofatut Tafasir. Kalau ini tafsir ini masyhur kalau di Indonesia ya, Sofatut Tafasir. Pada saat beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsiran." Ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sobuni. Beliau mengatakan, "Ailaqad kana lakum ayyuhal mu'minuna fi hadar rasul al-azim qudwatun hasanatun." Beliau katakan. Maksud ayat ini, laqad kana lakum, sungguh ada untuk kalian wahai orang-orang yang beriman fi hadar rasuli al-azim, di rasul yang agung ini.
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qudwatun hasanatun. Ada kepemimpinan, ada teladan yang sangat baik, beliau katakan. Wa taqtadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ikhlasihi wa jihadihi wa sabrihi. Yang kalian akan bisa tertunjuki dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keikhlasan beliau, dalam hal kesungguhan beliau, juhudnya beliau, kesungguhan, jihadnya beliau, kemudian juga kesabaran beliau. Bahwa al-mislu al-a'la allati yajibu ayuqtada bihi. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah al-mislu al-a'la, contoh yang paling tinggi, katakan. Contoh yang paling tinggi yang wajib untuk diteladani. Fi jami'i aqwalihi, di seluruh perkataan beliau dan di seluruh perbuatan beliau, wa ahwali, dan setiap keadaan-keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Nabi kita, Nabi Muhammad, harusnya jadi rujukan kita. Termasuk kalau kita mau menegakkan daulah Islamiyah, rujukan kita harus baginda Nabi Muhammad. Manhaj atau cara yang harus kita tempuh juga mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka li'annahu la yantiqu wa la yaf'alu an hawa. Karena Nabi Muhammad itu tidak berkata, tidak melakukan sesuatu an hawa, dari hawa nafsu. Bal an wahyin wa tanzilin. Tapi Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu semua berdasar dari wahyu wa tanzilin, dan dari Al-Qur'anul Karim. Dan walidzalika wajaba alaikum tatabbu'u nahjihi. Ini yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu wajib atas kalian, kata saya Ali Asobuni, tatabbu. Tatabbu ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, ini apa? Nahjihi. Nahjun itu artinya manhaj, jalan, metodologinya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bicara misalnya mau menegakkan daulah Islamiyah, manhajnya harus mengikuti manhajnya Nabi Muhammad. Kalau kita sholat, manhajnya juga manhaj Nabi Muhammad. Tidak boleh pakai Abu Janda. Tidak boleh. Jangankan Abu Janda, Habib Ali pun buat versi sholat sendiri saya nggak mau ngikutin itu. Tapi kalau listriknya boleh lah, listriknya dicoba. Kemudian tatabbu'u nahjihi wa suluku tariqihi. Dan wajib atas kita itu menempuh jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira para alim. Jadi sebelum kita mengkaji nanti secara sama metodologinya. Ini juga dalam ayat yang apa namanya? Ini penjelasan yang ini terjemahannya ya. Mungkin barangkali kalau membutuhkan. Kemudian ini saya ingin sampaikan juga penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Pada saat beliau menjelaskan hadis yang soal ini masyhur. Gimana hadis sering jadikan dasar untuk menggampangi membid'ah-bid'ahin orang ya. Tapi kita enggak masuk di genre itu lah insyaallah. Dari An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Beliau katakan, wa hadzal haditsu aslun azimun min usulil Islam. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Hadis ini adalah asal yang paling agung di dalam usul-usul Islam, pokok-pokok ajaran Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali. Hadis ini seperti timbangan untuk perbuatan kita. Jadi perbuatan kita ini benar atau tidak, menyimpang atau tidak, mizannya adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan fakama anna kula amalin la yuradu bi wajhullah ta'ala. Oh, langsung ya. Fi dhahiriha kama anna hadis al-a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Kalau amal dohirnya itu timbangannya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi kalau timbangan untuk amal amalun qalbiyun atau amalul qalbi, itu adalah hadis
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ini beliau katakan mizanun lil a'mali fi batiniha. Pakama anaku la amalin la yuridu bi wajhullah ta'ala falaisa li amili fihi sawabun. Kalau ada orang mengerjakan satu perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, maka beliau mengatakan falaisa li amilihi fihi sawabun, enggak dapat tuh pahala. Fakadzalika kullu amalin, demikian juga setiap perbuatan la yakunu alaihi amrullahi wa rasulih wa huwa mardudun ala amilih. Beliau katakan. Demikian juga kalau ada satu perbuatan yang itu perbuatan tidak tegak di atas perintah Allah dan Rasul, tidak berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak berjalan di atas manhaj dan di atas jalannya Nabi SAW, bahwa mardudun ala amilihi, maka itu tertolak bagi orang yang mengamalkan. Makanya para alim yang dirahmati Allah, mungkin ini juga saya senang hadir di sini, terus terang saya sangat senang, sangat senang. Makanya sejak pagi itu saya sudah pengen segera sampai saya sampai duluan. Ini pun belum dibuka saya sudah sampai. Bener gitu. Karena saya itu merasa begini, saya merasa diberi amanah untuk menyampaikan perkara yang sangat besar gitu. Yang itu saya ketahui. Makanya ini saya ketahui, maka saya ingin menyampaikan, hanya ingin dapat pahala aja. Jadi maksud saya adalah menyampaikan kaidah ini, termasuk dalam berdakwah ini kita nggak boleh asal-asalan. Tapi manhajnya itu harus kita pastikan ala thariqat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan sia-sia saja kalau berbuat, beramal, termasuk dakwah. Mohon maaf tadi disampaikan. Walaupun orang itu serius, ikhlas serius, dan bersungguh-sungguh, tapi kalau jalannya itu jalan yang tidak ditempuh oleh Nabi SAW, pasti tidak akan sampai. Tidak akan sampai kepada hakikat dari perbuatan itu, yakni sawabnya Allah, ridhonya Allah. Kita berjuang seperti ini kan sebenarnya kita ingin hanya dapat ridho. Nggak pengen kita misalnya dapat yang lain, enggak. Kita sampai berani mati untuk menegakkan syariat itu bukan karena untuk yang lain, bukan. Hanya gara-gara kita pengen dapat ridhonya Allah saja gitu. Makanya para alim kita harus pastikan supaya benar-benar amal kita diridhoi oleh Allah, jalan yang kita tempuh itu lurus, benar-benar lurus, nggak pernah bengkok sedikit pun. Harus kita pastikan sejalan dengan manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga di dalam tafsir Ibnu Katsir pada saat beliau menafsirkan surat An-Nur ayat yang ke-63. Di dalam surat An-Nur disebutkan ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Tapi yang ingin saya sampaikan begini, yang poin ini. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Ditimbanglah semua perkataan-perkataan dan perbuatan itu dengan perkataan-perkataan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qubila. Perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasul qubila, diterima oleh Allah. Yakin tidak? Wa ma khalafahu, tapi kalau yang menyimpang bahwa mardudun ala qaili wa faili kainan makana. Nah, insyaallah. Ini para alim yang dirahmati Allah yang ingin Al-Faqih sampaikan. Nah, kemudian ini satu kaidah juga. Ini yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang syarat ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang itu mohon maaf mengaku ittiba pada Nabi, mengaku mencintai Nabi, meneladani Nabi. Tapi mohon maaf karena dia mungkin barangkali tidak berusaha mendalami syarat-syarat ittiba, akhirnya apa? Syarat ittiba itu tidak terpenuhi. Termasuk nanti dalam hal dakwah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan yang disebut di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam yang ditulis oleh Imam Saifuddin Al-Amidi Al-Hambali Tsummas Syafi'i. Ini dulu mazhabnya Hambali, terus pindah ke mazhab Syafi'i. Enggak tahu karena ketemu, yang jelas enggak pernah ketemu Al-Mukarram. Enggak pernah ke Cibubur dulu ini, enggak pernah.
Jadi beliau mengatakan begini, ini syarat ta'asi ini ada 3 macam. Beliau katakan. Jadi ammat ta'asi fil fi'li fa huwa an taf'ala misla fi'li ala wajhihi min ajli fi'li. Syarat meneladani Rasul atau seorang itu benar-benar sah meneladani Rasul itu syaratnya 3. Yang pertama kata beliau, an taf'ala misla fi'li. Anda berbuat semisal dengan perbuatan Nabi. Ini kaidah usulnya. Seseorang tidak disebut ittiba Nabi dalam sholat. Mohon maaf misalnya, kalau gerakannya beda dengan gerakan Nabi. Nabi misalnya sholatnya, kalau sholat wajib berdiri, panjenengan misalnya begini, miring gitu, itu tidak disebut ittiba. Karena syarat ittiba itu yang pertama, antaf alami selafi. Nabi sholat, kemudian setelah doa iftitah membaca Al-Fatihah. Kalau panjenengan misalnya membaca yang lain, membuat bacaan sendiri malah misalnya, itu berarti syarat pertama belum terpenuhi. Termasuk dalam hal dakwah para alim. Dakwah Nabi SAW pada saat beliau mau menegakkan daulah di Madinah, yang beliau lakukan pertama kali itu adalah melakukan tasqif, pembinaan dengan para sahabat. Makanya kalau pengen dakwah sesuai dengan dakwahnya Nabi, itu harus ikut halak. Bukan saya itu karena orang Hizbut Tahrir, bukan kalau orang Hizbut Tahrir kan halak mulu nih gitu. Kalau di FPI saya nggak tahu kalau di FPI. Kalau dulu sama Mas Bang Eka sudah pernah kumpul-kumpul sama Bang Eka pernah. Ya. Jadi harus dipastikan antafa'ala. Karena tasqif itu dilakukan oleh Nabi. Nabi membina di rumahnya Arqam itu. Dan pembinaan yang dilakukan Nabi itu berkelanjutan dan tidak pernah ditinggalkan. Kalau para ulama mengatakan itu qarinah lil wujud, nggak pernah ditinggalkan, berarti itu qarinah lil wujud. Dan pada saat turun firman Allah fasda bima tu'maru adid anil musyrikin, dakwah Nabi terang-terangan disamperin ke orang-orang kafir Quraisy, dijelaskan ke akidah mereka tanpa takut sedikit pun, tanpa pernah berpikir jumlah kita kan baru sedikit, enggak. Begitu turun perintah nyampaikan terang-terangan, sampai terang-terangan. Sampai kemudian Nabi SAW berhasil menegakkan daulah Islamiyah di kota Madinah. Caranya adalah dengan tolabun nusrah. Itu yang di dalam kitab-kitab sirah. Nah mestinya dakwah itu seperti itu. Karena ini adalah fi'lu Rasul yang harus kita juga ikuti. Sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Jadi yang pertama itu antaf alami misla fi'lihi ala wajhi min ajli fi'lihi. Kemudian faquluna misla fi'lihi, beliau jelaskan di sini. Ini mohon maaf ya, saya ingin bacakan satu-satu supaya agak clear sedikit. Adapun perkataan kami syarat yang pertama misla fi'lihi, perbuatan kita ini harus semisal. Kalau sama persis nggak bisa. Nggak mungkin kita bersama. Misalnya Rasul mengangkat takbiratul ihram, ya kita ngangkat, cuma ngangkatnya persis berapa derajat nggak bisa kita. Yang penting ngangkat tangan kalau takbiratul ihram. Li annahu la ta'asya ma'a ikhtilafi suratil fi'li. Karena tidak ada peneladanan, tidak ada pengikutan, tidak ada pencontohan kalau bentuk perbuatannya berbeda. Misalnya kal qiyami wal qu'udi, Nabi berdiri panjenengan duduk. Itu namanya nggak sama. Panjenengan nggak ngikuti Nabi. Orang Nabi berdiri mestinya juga kita berdiri. Kalau Nabi berdiri panjenengan duduk, nah itu tidak sah disebut ta'asi. Ta'asi ini sama dengan ittiba. Kalau Nabi dakwahnya itu, misalnya Nabi dakwahnya itu bersama-sama, selalu bersama dengan para sahabat, nggak sendiri-sendiri, mohon maaf. Jadi dakwahnya Nabi itu bukan ceramah baru kemudian pulang, enggak. Tapi beliau membangun organisasi yang sangat kuat. Di situ ada para sahabat dibina oleh Nabi, dan para sahabat didorong oleh Nabi SAW menyampaikan Islam terang-terangan tanpa pernah rasa takut, sampai akhirnya menegakkan, meminta dukungan dari pembesar-pembesar Aus dan Khosab di kota Madinah, dan berhasil alhamdulillah. Termasuk kemudian setelah berdiri daulah, dakwah Nabi itu tidak cukup hanya ngomong saja, enggak, perang, jihad, kalau macam-macam perang gitu. Kalau yang ini kayaknya Ustaz Syarif senang ya kalau perang-perang.
Kalau Ustaz Taufik belum punya golok sembelih doang. Jadi ngarep istilahnya. Tapi kalau kata apa itu orang itu guru saya, Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Khasani. Itu kan Abuya itu pernah ditanya beliau. Jadi beliau ini sudah sepuh waktu itu, kan masih gantung pedang gitu. Buya, Anda ini kan sudah sepuh, kok masih gantung pedang? Loh, salah Anda itu. Saya itu menggantung pedang, tapi niatnya itu untuk nanti membela pasukannya Imam Mahdi. Maka sejak saya gantung pedang ini saya dapat pahala terus, pahala jihad. Jadi kalau kita punya golok, tapi niatnya bukan untuk koleksi ya. Kalau untuk nyembelih Idul Kurban ini selalu juga dapat pahala. Cuma kalau gantung untuk nanti membela pasukan umat Islam, itu sejak gantung pertama kali dengan niat itu terus dapat pahala. Pahala jihad. Kata Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Khasani. Ya, kayaknya kalau cangkul nggak cocok, nggak ada orang perang pakai cangkul. Oh sangkur ya, oh kalau sangkur boleh kalau sangkur. Sangkurnya 3 udah. Kemudian wa qauluna ala wajhihi makna al-musyarakatu bi ghairi dzalikal fi'li wa niyati. Dan syarat yang kedua itu adalah ala wajhihi. Beliau mengatakan yang disebut ala wajhihi. Jadi nggak cukup hanya sama. Semisal perbuatannya itu nggak langsung otomatis disebut ittiba, enggak. Tapi ada syarat duanya itu juga harus terpenuhi. Al-musyarakatu fi ghairi dzalikal fi'li wa niyati. Harus berkesesuaian dalam hal tujuan dan niat melakukan perbuatan itu. Makanya beliau katakan li'anau la ta'asiya ma'a ikhtilafi fi'lain bi qaumi ahadima wajiban wal akhar laisa biwajibin. Karena tidak disebut ta'asi mengikuti kalau dua perbuatan itu berbeda dari sisi niatnya. Yang satu wajib, yang lain bukan wajib. Wa ini tahaddatis suratu, meskipun bentuknya sama. Maksudnya gini, contoh sederhananya gini. Nabi Muhammad SAW sholat, kita nyontoh gerakannya, bacaannya sudah sama persis. Itu berarti orang kalau mencontoh seperti itu sudah memenuhi syarat yang pertama. Tapi apakah dia disebut ittiba pada Nabi? Belum. Sampai tujuan dan niat melakukan perbuatan itu sama seperti Nabi SAW. Kalau Nabi mengerjakan sholat itu hukumnya wajib, panjenengan juga harus wajib. Niatnya harus wajib. Makanya orang tidak disebut ta'asi kalau Nabi niatnya wajib, panjenengan sunnah. Walaupun gerakannya sudah sama. Makanya kalau di kitab-kitab pesantren itu kan kita kan usoli disebut usoli fardol. Supaya nanti nggak salah. Kalau ini fardu ya fardu. Nggak boleh fardu disebut sunnah, niatnya sunnah, itu tidak disebut ittiba. Nah termasuk juga dalam dakwah. Dakwah ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi walaupun orang ngikutin dakwahnya Nabi, tapi kalau dia pikirnya ini sunnah saja, itu tidak disebut ittiba. Karena niatnya berbeda dengan niatnya Nabi Muhammad. Makanya ya termasuk misalnya kalau yang saya pahami, misalnya ikut ngaji dalam aktivitas gerakan itu bukan sunnah hukumnya. Mengapa? Karena memang Nabi melakukan itu istimror. Makanya kalau nggak mau ngaji, ya berarti memang mohon maaf, syarat yang kedua ini belum terpenuhi. Nah, karena harus ada niat gordunnya ya sama. Misalnya gordun ini tujuannya harus sama. Kalau kita sholat di waktu matahari tenggelam, tujuannya adalah sholat maghrib. Orang walaupun sholatnya 3 rakaat sama persis seperti Nabi, niatnya juga wajib. Tapi ditanya, Anda sholat apa? Saya sholat nazar misalnya. Berarti tujuan dia melakukan sholat itu berbeda dengan tujuan yang ditetapkan oleh Nabi. Mestinya kalau 3 rakaat setelah itu maghrib, niatnya harus sholat maghrib, bukan niat sholat yang lain. Pagi hari waktu 2 rakaat itu niatnya subuh, sholat subuh. Tujuannya mengerjakan sholat subuh. Karena tujuan ini penting para alim. Kalau nggak ada tujuannya, ini kita nggak bisa membedakan ini orang ini
mau mengerjakan, maksudnya apa itu dia nggak ngerti itu. Kalau tujuannya nggak jelas. Kemudian yang kedua itu wa qaula min ajli fi'li li anahu lawit tafaqo fi lusakhsaini fi surati wasifati walam yakun ahaduma min ajli akhari katifaqi jama'ati fi sholati dhuhri masalan aw shaum ramadan itiba'an li amri ta'ala fa innahu la yuqalu bi ta'asi ba'di bi ba'din. Nah, ini yang kalau min ajli fi'lihi ini adalah min ajli itu min ajli fi'li itu karena sebab dia. Itu maksudnya. Min ajli fi'li. Jadi kita mengerjakan perbuatan itu memang karena mencontoh Nabi. Kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Satu contoh kalau di sini dijelaskan itu misalnya katifaki jamaati sholati duhri masalah. Kesepakatan orang untuk sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah. Orang sudah bareng-bareng sholat jamaah, bareng-bareng. Tapi kalau nggak ada yang diikuti, itu tidak disebut berjamaah. Saya tidak disebut mengikuti beliau. Kalau misalnya kita sama-sama bareng, berada di sholat jamaah, dalam sholat jamaah, katakan misalnya ada imamnya, yang saya ikuti itu adalah imamnya, bukan makmum sebelah saya. Walaupun saya sama yang ada di sebelah saya itu gerakannya sama, niatnya juga sama. Ya kan kita sama-sama sholat zuhur, niatnya juga wajib. Tapi saya itu tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti makmum, tapi mengikuti imam. Makanya ini syarat ittiba yang dijelaskan oleh Imam Saifuddin Al-Amudi Al-Hambali Summa Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya dalam hal dakwah ini memang kita harus serius sampai seperti ini. Supaya gini maksudnya para alim, kita ini dakwah jangan sampai begini ya, kita berbekal semangat saja tidak cukup, tapi harus dengan ilmu. Karena dengan ilmu ini insya Allah pahala itu akan mengalir. Bukan ya sudahlah pokoknya yang penting dakwah bersemangat, enggak boleh sulit. Tapi harus dengan ilmu. Nah ini yang saya sampaikan ini adalah kaidah usul untuk ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya para alim. Nah ini kalau kita melihat aktivitas dakwah yang dilakukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang ini akan kita jadikan sebagai objek untuk ittiba kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali waktu beliau mendapatkan wahyu, kemudian ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir wathiyabaka fatohir. Nabi langsung memberikan peringatan. Wa angdir ashirotakal akrobin, berikanlah peringatan pada keluarga terdekat kamu. Di dakwah itu Nabi SAW, kerabat-kerabat beliau. Dan para sahabat itu dikumpulkan oleh Nabi SAW di rumah sahabat Arkom. Rumahnya sahabat Arkom itu kalau panjenengan di Mas'ah itu, nah itu di situ. Yang di jalur untuk kita sa'i, nah itu di situ rumahnya Arkom. Itu dulu Nabi melakukan kaderisasi pembinaan itu di situ. Nah, aktivitas pertama ini adalah saya sebut dengan pembinaan. Makanya kalau kita hendak berdakwah sampai ke tingkat menegakkan daulah seperti Nabi SAW, kalau kita tujuannya itu para alim di sini, ini adalah menegakkan daulah Islamiyah yang kita tahu persis kalau daulah Islamiyah berdiri, syariat Islam diterapkan semua. Bagaimana caranya? Ini kita runtut ke belakang begini. Nabi ternyata sampai menegakkan daulah itu yang beliau lakukan pertama kali adalah melakukan kaderisasi, pembinaan. Ada halakoh. Halakoh itu istilah para ulama salafus sholih. Dulu para ulama itu kalau belajar itu dengan halakoh, tidak ada klasikal seperti ini, nggak ada. Biasanya keliling, ada bunderan, cuma 5 atau 10. Dulu pernah belajar di seorang ulama ahli hadis. Mengapa hadis mutawatir itu jumlahnya sedikit? Karena ternyata halakohnya Nabi itu jarang yang besar-besar. Kalau kumpul aja pas misalnya memberikan instruksi perang itu baru besar, atau pas khutbah. Tapi kalau pas ngaji itu biasanya kelompoknya sedikit-sedikit, tapi kelompoknya banyak. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Nah di sini
Rasul mengajari para sahabat sholat membaca Al-Quran. Nah di sini yang dilakukan Nabi. Nah mestinya para alim, kalau kita hendak berdakwah, menegakkan kembali syariah dan khilafah, ini juga harus kita lakukan. Jadi kalau yang setahu Al-Fakir di Hizbut Tahrir itu harus halakoh gitu. Mengapa kok harus halakoh, Ustaz? Bukan karena gaya-gayaan, bukan. Tapi yang sekedar kita pengen nyontoh Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu ada misalnya dulu yang di Afghanistan itu siapa tuh? Siapa tuh? Ya Burhanuddin Rabbani itu kalau mau masuk anggota Hizbut halakoh dan halakoh. Gitu. Nggak boleh, nggak ada istilahnya anggota istimewa itu nggak ada dalam Hizbut Tahrir itu. Semua ngaji, ya ngaji. Saya sendiri juga ngaji sampai sekarang. Ngaji kitab seminggu 2 jam. Itu halakoh karena sekedar untuk tadi mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan tazkir. Kalau tujuannya di sini tazkir itu membangun kepribadian Islam dan membentuk kader. Kader itu tetap harus ada. Dan kegagalan organisasi-organisasi Islam yang ada di dunia yang sudah sepuh itu biasanya rapuhnya itu di kaderisasi. Pembinaannya nggak ada. Sampai akhirnya yang kadernya itu ya sudah sepuh-sepuh gitu, sepuh-sepuh semua. Kayak misalnya di teman-teman kita yang di SI itu juga sepuh-sepuh semua. Yang markasnya di daerah Matraman itu kan. Ya, Syarikat Islam. Kemudian pada saat turun firman Allah untuk menyampaikan dakwah terang-terangan, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, Nabi langsung berdakwah terang-terangan. Beliau mencela, beliau mengkritik semua akidah, terus kemudian sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Termasuk adat istiadat orang-orang kafir dicela semua di sini. Tanpa pernah ada rasa takut sedikit pun. Jadi misalnya kita bilang demokrasi itu kufur, kita katakan aja, nggak usah takut. Kalau itu memang bertentangan dengan akidah Islamnya, nggak pernah takut. Nah ini menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ini yang saya sebut dengan fase berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nah disinilah kemudian Nabi SAW dan para sahabat menghadapi banyak sekali cobaan sampai pada taraf pembunuhan. Karena kalau dakwah itu cuman diam-diam, nggak melakukan muhasabah, yakin saya nggak akan ada itu sampai seperti yang terjadi pada masa sahabat. Sahabat dibunuh, ada sahabat yang diusir dari keluarganya dan seterusnya. Mungkin barangkali kita kalau ngelihat para sahabat ini kayaknya kita memang belum ada apa-apanya gitu. Kita masih bisa duren. Saya tahu kalau di Facebook masa kuliner mulu sih. Tiba-tiba sudah dekat rumah saya di Madiun makan pecel mulu, diposting. Saya komen kalau posting makanan itu haram hukumnya karena nggak membagi maksudnya. Memupus harapan. Nah ini yang kedua. Kemudian sampai pada saat Nabi SAW sudah sampai pada puncak tekanan, Nabi SAW melakukan aktivitas dakwah yang sangat-sangat khusus, yakni melakukan tolabun nusrah, meminta dukungan dari pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan untuk menegakkan kekuasaan Islam. Beliau dalam Sirah Ibnu Hisam itu melakukan tolabun nusrah, mendakwai pembesar-pembesar Arab, diminta kekuasaannya. Itu kalau nggak salah itu lebih dari 15 kali. 15 kepala suku itu beliau datangi sendiri dan kebanyakan menolak. Hampir ya semuanya menolak. Ada yang mau menerima, cuma dengan syarat. Kayak misalnya Amir Bani Soksoah. Amir Bani Soksoah, suku Amir Bani Soksoah itu pemimpinnya waktu didatangi Nabi Muhammad diminta kekuasaannya, dia bilang, sungguh saya kalau berikan kekuasaan pada pemuda ini dia akan menjadi penguasa Arab. Tapi adakah giliran untuk kami gitu maksudnya. Jadi nanti setelah Nabi berkuasa, Nabi meninggal, ya nanti yang berkuasa mereka gantian gitu. Nabi tidak menerima tawaran itu. No compromise. Ya kalau mau menegakkan kekuasaan yang Islami, nggak ada giliran nggak ada.
Itu yang Amir Bani Sa'sa'ah. Nabi SAW pernah melakukan itu. Terus akhirnya berhasil di Aus dan Khosraj di kota Madinah. Sampai terjadi Baiat Aqobah yang kedua. Nah di Baiat Aqobah kedua itu yang disebut dengan Baiat Perang, Baiatul Harb, Nabi berhasil menegakkan kekuasaan Islam di kota Madinah. Berdirilah kemudian Daulah Islamiyah di kota Madinah. Rahasianya mengapa Nabi berhasil? Karena tokoh-tokoh di Madinah itu mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk Islam. Ada Sa'ad bin Mu'ad namanya, seorang pemimpin dari kota Madinah. Itu dia masuk Islam dan memberikan dukungan pada Nabi, berbaiat, dan akhirnya berdirilah kekuasaan Islam. Nah para alim itu kira-kira ya kalau aktivitas yang dilakukan Nabi untuk sampai pada tegaknya daulah Islamnya. Nah ini mestinya kalau menurut Al-Fakir, kalau kita ingin menegakkan kembali kekuasaan Islam, mestinya ini yang harusnya kita tempuh. Mestinya harusnya ini yang kita tempuh. Kalau untuk menegakkan kekuasaan banyak cara. Kita bisa memberontak, pakai perang bisa. Kita bikin milisi yang sangat kuat, kita perangi itu. Kayak misalnya modelnya Fidel Castro. Fidel Castro itu pernah nyerang barak militer dan ditangkap akhirnya. Itu Fidel Castro. Tapi pas di pengadilan dia malah bikin pledoi. Rakyat Kolombia itu akhirnya malah berbalik mendukung Fidel Castro dan akhirnya penguasa itu digulingin. Atau pakai people power yang sering dipakai oleh orang Thailand atau Filipina. Tapi itu teori-teori perubahan yang sebetulnya tidak lahir dari manhaj dakwah Nabi SAW. Nabi memang betul dalam hadis kalau ada penguasa, jadi kekuasaan itu sudah ada, kekhilafan itu masih tegak. Kalau khalifahnya misalnya mengganti sendi Islam, kita boleh memerangi. Itu boleh. Itu pun juga tidak menimbulkan madorot yang besar. Tapi karena sekarang ini kekuasaannya sudah nggak ada kekuasaan Islam, maka metodologi yang paling sahih, yang paling kuat dalilnya adalah dengan seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu para alim yang dirahmati Allah. Nah, ini kira-kira. Dan ini ada beberapa poin penting tentang manhaj dakwah Nabi SAW. Yang pertama, dakwah menegakkan daulah Islamiyah dilakukan secara berjamaah. Nabi SAW tidak pernah sendirian. Beliau memimpin para sahabat. Berarti dakwah beliau itu terorganisasi. Bukan seperti, mohon maaf ya, ustadz yang ceramah habis itu pulang. Dan masyarakatnya nggak dibina ya, dibina pada saat ceramah. Kasih amplop, puas, pulang gitu. Terus duren. Enggak seperti itu dakwah Nabi itu. Berorganisasi, berkelompok. Makanya para alim, memang kita ini sekarang itu harus berkelompok. Ada justru sebagian kaum muslim itu mengatakan haram berkelompok. Karena kalau adanya kelompok itu memecah belah. Kullu hisbin bima ladaihim harihun. Setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya sendiri. Kan begitu ya tabiatnya kelompok itu. Tapi itu sebenarnya tidak tepat. Karena nanti insya Allah akan saya sampaikan tadi. Dan yang kedua, metode thariqah Nabi untuk menegakkan daulah Islamnya, yang pertama adalah tasyrif, ada pembinaan. Kemudian yang kedua ada tafaul mal ummah, menyampaikan Islam secara terang-terangan. Dan yang ketiga istilamul hukmi, penyerahan kekuasaan. Jadi penduduk Madinah itu menyerahkan kekuasaan pada Nabi. Sampai pada saat Nabi sampai kota Madinah disambut dengan tola al-badru alaina, mithaniyatil wada'i. Ada hadrohnya itu. Cuma sekarang ini masih maulidan doang kita. Nanti kita bikin maulid yang gede ya di Setaufik. Baik. Nah, kemudian menegakkan daulah khilafah Islamiyah dengan dakwah kolektif, dengan berjamaah. Karena sifat dakwah Nabi itu berjamaah. Bahkan sahabat itu kalau misalnya berada di forum Nabi, kalau mau ada urusan, meninggalkan urusan dakwah, urusan ngaji, itu harus izin pada Nabi. Itu adabnya. Nah, para alim yang dirahmati Allah, menegakkan daulah khilafah Islamiyah itu dengan dakwah kolektif, berjamaah.
Memang nggak bisa sendirian. Sekuat apapun orang, kalau berdakwah menegakkan khilafah nggak bisa sendirian. Harus bersama-sama. Harus ada organisasinya. Ini yang saya kutipkan, ini tulisan dari guru saya juga di sebuah majalah. Di majalahnya itu Khilafah Islamiyah. Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, itu guru saya. Mungkin guru-guru beliau ini Ustaz Ahmad Umar juga gurunya beliau. Beliau itu menulis begini, iqamatul khilafah wa amalun jabarun yahtaju ila juhudin dokhmatin wa tadhiyatin ha'ilatin wa yahtimul qiyam bihi an tadadafaru juhudu jamil muslimin wa khasatu rijalil harakati wal ahzabi wal jama'ati wal jam'iyatil islamiyati wa tansuku kulluha alal amalil khilafati hatta yang tijal amalu di waktin qasirin. Beliau katakan, menegakkan khilafah itu adalah aktivitas yang sangat berat, membutuhkan tenaga yang sangat besar. Dohmah itu raksasa besar. Dan juga membutuhkan tadhiyatin ha'ilatin, pengorbanan yang tak terbatas. Ya memang kita ini kalau mau cuma menegakkan, ya sebenarnya semua itu berpulang ke kita sih. Kita ini hidup tuh maunya apa gitu. Dakwah itu pengennya apa gitu. Kalau pengen menegakkan khilafah ya memang harus begitu. Tapi kalau dakwah itu ya pengen nyantai-nyantai saja, ya bisa ngudut mandi, bisa makan pecel di Madiun gitu kan. Tapi insya Allah dakwah menegakkan khilafah pun juga bisa kok, makan pecel masih bisa. Nah ini, dan itu beliau mengatakan wahtamul qiyam antadafaru juhudu jami muslim. Jadi untuk menyempurnakan kewajiban ini, itu meniscayakan ada juhudnya seluruh kaum muslimin, tenaga dari seluruh kaum muslimin. Khususnya aktivis-aktivis gerakan, kemudian juga kelompok hizib, jamaah atau organisasi-organisasi massa Islam, Jamiyat Islamiyah, dan semuanya mencurahkan tenaganya untuk berjuang menegakkan daulah khilafah Islamiyah itu, sampai aktivitas itu menghasilkan hasil pada waktu yang pendek. Karena para ulama mengatakan tidak boleh vakum dari kekhilafahan. Kaum muslimin nggak boleh kosong dari seorang khalifah itu hanya 2 hari 3 malam ya. 2 hari 3 malam. Ini dia sudah kelewatan, kita nggak punya amir mu'minin, sudah terlalu panjang. Ya, Umar bin Khattab itu waktu beliau tertusuk, beliau memerintahkan para sahabat itu untuk membuat tim formatur. Yang salah satu di situ itu bukan salah satu aja. Di antara yang masuk dalam tim formatur itu adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Umar menyediakan juga 50 orang pemuda yang diberi senjata pedang. Dikasih tingkat waktu itu sahabat-sahabat itu. Jadi kalau selama 2 hari 3 malam itu mereka belum sepakat mengangkat seorang khalifah yang ganti Umar bin Khattab, 50 orang ini disuruh memerangi mereka, membunuh mereka semua. Ini kalau bukan persoalan main-main besar, nggak mungkin sampai seperti itu Umar. Nah kita ini tenggat waktunya sudah terlalu lama, kita sudah lebih. Jadi para alim yang dirahmati Allah, babadiyun anal qiyam bihadal wajib la yata'atta min afrodin, sudah menjadi satu yang alami. Untuk mengerjakan kewajiban ini tidak mungkin dilakukan dengan individu, tapi harus berorganisasi. Li anal farda ajisun bimufrodih, karena individu itu lemah dalam keindividuannya, dalam kesendiriannya. An iqamatil khilafah, dari amal menegakkan khilafah. Tapi kalau individu ini bergerak bersama-sama, insya Allah jadi. Ini saya singkat saja penjelasannya. Dan sifat organisasi Islam itu seperti apa sih? Ini juga yang mungkin perlu Al-Fakir sampaikan. Ini dalil yang paling usuli kalau menurut saya. Hampir semua organisasi Islam pakai ini ayat. Termasuk di Nahdlatul Ulama juga ini. Muhammadiyah juga itu ya. Surah Ali Imran ayat 104. Coba mari kita perhatikan sesama ya, apakah cocok itu. Tapi ini saya ambilkan aja salah satu versi tafsir yang ditulis oleh Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan
Ini al-qaul fi ta'wili qauli wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Qala Abu Ja'far yakni dalika jalasanauhu wal takum minkum ayyul mu'minin ummatun yaqulu jama'atun. Jadi beliau mengatakan hendaknya ada jama'atun, kelompok dari umat Islam. Kalau saya Ali As-Subuni menyatakan firqatun, ta'ifatun. Kalau Imam Ibnu Katsir hendaknya ada firqah, kelompok Islam. Dia katakan. Ini dalil yang asali yang menunjukkan adanya kelompok organisasi itu memang diperintahkan. Kalau ada orang yang anti kelompok itu malah menyalahi ayat ini. Karena saya juga dulu pernah punya pengalaman. Ada teman saya, beliau ini sudah almarhum. Beliau itu anti gerakan Islam, tapi pengen menegakkan syariat dan khilafah. Memang setuju kalau syariat dan khilafah itu. Cuma kalau kelompoknya saya nggak setuju. Kelompok itu bikin pecah belah, nggak bisa bersatu ini umat Islam. Nah saya tanya, lo gimana cara antum menegakkan syariat dan khilafah kalau antum sendirian? Jadi sesungguhnya antum itu, saya bilang, antum itu sebenarnya nggak serius, omong doang. Anda mau menegakkan syariat, menegakkan khilafah, dan Anda tuh tahu nggak mungkin itu sendirian. Loh kok Anda malah pengen sendirian terus gitu? Nah, itu kan salah namanya. Apa itu subjek? Oh gitu. Wah ini ada pakarnya beliau. Pakar jomblo. Nah makanya di sini artinya itu jamaah. Tapi sifat organisasi ini yang paling penting. Beliau katakan organisasi ini atau umat ini, jamaah ini, yad'una nasa ilal khair, yakni ilal Islam wa saroihi. Organisasi itu harus ngajak manusia menuju Islam. Makanya nggak boleh sebetulnya organisasi itu ngajak manusia menuju kepada ajaran selain Islam. Mohon maaf, termasuk demokrasi itu nggak boleh. Nggak boleh itu mengajak ke demokrasi itu sesuatu yang sebetulnya itu bertentangan dengan Islam. Jadi gerakan ini harus mengajak manusia menuju Islam dan syariat Islam. Allati syara'ahallahu li ibadih, yang Allah syariatkan untuk hambanya. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Organisasi itu harus melakukan amar ma'ruf. Apa yang dimaksud amar ma'ruf? Yaqul ya'muruna nasa bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngajak manusia ngikuti Nabi Muhammad, bukan ngikuti Montesquieu. Apalagi mohon maaf ngikutin apa namanya yang ketua BPIP ya. Itu jangan. Bikin kesel itu pagi-pagi udah bikin kesel aja. Tapi kita ini nggak tahu ya, ini alhamdulillah kita ini lagi disayang oleh Allah umat Islam. Karena kalau di hadis itu kan tidak aradallah ayuhibba qauman ibtalahum. Ya Allah pengen mencintai satu kaum, caranya kaum itu diberi balak oleh Allah. Nah balak yang paling besar itu pemimpin. Pemimpin yang dolim itu balak. Asal kita bisa bersabar, insya Allah ya dapat pahala. Pahalanya dua. Pahala bersabarnya itu dapat pahala. Dan kalau kita dapat balak, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Meskipun nggak sabar, tetap aja digugurin. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi sabar itu bukan menjadi syarat digugurkannya dosa. Kalau kita terkena musibah, kata Imam Syafi'i gitu. Dan ini wasaroihi alati sarallah ibadi. Wa ya'muruna bil ma'ruf yaqul ya'murun nasa bi tibai Muhammadin wa dinihi, dan mengajak manusia mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Allah dijabi min indillahi, yang datang dari Allah. Wa yanhauna 'anil munkar yakni wa yanhauna 'anil kufri billahi wa takdzibi bi Muhammadin wa bima ja'a bihi min indillah. Yakni mencegah dari kufur terhadap Allah. Yang kedua, mendustakan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad. Makanya para alim, saya ingin sampaikan, panjenengan masuk ke partai sekuler itu hukumnya haram. Jangankan masuk ke partai sekuler, mendukung saja, nggak usah pakai masuk, itu hukumnya haram. Haram hukumnya, apalagi partai komunis, haram total. Karena apa? Karena kalau kita mendukung
kelompok sekuler itu nanti kalau mereka berhasil mengusung pemimpin, yang lahir adalah pemimpin sekuler. Nah, orang sekuler itu mereka akan mendustakan bima ja'a bihi min indillah. Nah, ada yang dipinggirin syariat Islam. Kadang-kadang kita kan menganggapnya remeh gitu. Maaf ya, kalau saya pribadi kalau masalah itu nggak bisa, karena itu berat kalau menurut saya. Dan Imam Ibnu Katsir, wal maksud min hadil ayat antakuna firqah. Antakuna firqah. Maksud dari ayat ini adalah antakuna firqatun minal ummati. Hendaknya ada kelompok dari umat Islam. Mutasaddiyatan li hadak sya'ni, yang berjuang untuk tujuan atau urusan ini. Amar ma'ruf nahi anil munkar, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu saknanya. Baik para alim. Nah, ini berarti sifat gerakan Islam itu seperti ini. Kalau boleh simpulkan. Kelompok ini harus tegak di atas akidah Islam. Jadi kalau ada organisasi tidak tegak di atas akidah Islam, jangankan kita menjadi anggotanya, mendukung saja itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah melangsungkan kehidupan Islam. Yang tadi saya sampaikan, yad'una ilal khair, itu maksudnya yad'unan nasa, yad'una ilal Islam wa syara'ihi, ngajak menuju Islam dan syariat Islam. Kemudian yang kedua, anggotanya mestinya kaum muslimin saja. Jadi organisasi Islam itu sebetulnya bukan organisasi terbuka, bukan. Dalilnya mana? Dalilnya di ayat itu tadi. Di akhir ayat disebutkan wa ulaika humul muflihun. Makanya kalau anggota itu harus orang muslim. Karena kalau orang kafir boleh menjadi anggota gerakan Islam yang dimaksud dalam surah Ali Imran ayat 104, berarti orang kafir juga punya hak untuk mendapatkan faulaika humul muflihun. Maksudnya kalau orang kafir mendukung gimana? Kalau mendukung nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi anggota itu tidak boleh. Karena memang bukan partai terbuka. Mengapa banyak organisasi Islam ini lepas dari masalah yang lainnya, itu menjadi organisasi terbuka karena logika kemenangannya pakai demokrasi. Kalau nggak banyak nggak menang. Nah, supaya banyak, ini kalau anggotanya cuma kaum muslimin kayaknya kok dikit nih. Yang dukung kok dikit gitu. Makanya diperluas sampai orang kafir pun akhirnya. Iya, ngerekrut orang kafir. Kayaknya kok nggak pede gitu sama dirinya sendiri. Dan manhaj dakwahnya harus sesuai dengan manhaj Nabi. Jangan pakai manhajnya orang sosialis, pakai merusak dan seterusnya, membuat onar, kericuhan dan sebagainya. Jangan. Yang tadi manhajnya sudah kita bahas. Ya. Nah, para alim, ini gerakan yang sahih, hukum bergabung dengan gerakan Islam yang berjuang menegakkan syariat. Saya ingin sampaikan hukumnya ini. Iqamatul khilafah fardu kifayatin. Wa kadzalika muhasabatul hukami. Fayakunul indimam ilal hizbi siyasi alladhi ya'malul ijadil khilafah wa muhasabatul hukam fardu kifayah. Jadi bergabung dengan gerakan Islam yang pengen menegakkan syariat dan khilafah, itu hukum asalnya fardu kifayah. Bukan mubah, bukan sunnah. Bukan. Dosa. Kalau fardu kifayah itu nanti dibahas ya fardu kifayah. Tapi dari sisi khitab itu semua lil jami'. Kalau meninggalkan itu nggak boleh. Orang gimana ini khilafahnya belum berdiri panjenengan nggak ikut-ikutan gitu loh. Kan nggak enak sama teman-teman yang lain. Orang teman saya kemarin aksi aja kita nggak ikut kan nggak enak kita. Untuk aksi hari Jumat itu pas Jumat itu saya cuma mau ikut nggak bisa. Iya, mega korupsi. Tapi kemarin teman-teman kita hadir, insya Allah kita kerahkan juga. Wa yastangkiru asyadul istingkat an yukol annau mubahun. Harus diingkari dengan sepenuh ingkaran kalau itu dikatakan mubah. Enggak boleh. Ustaz, saya pengen dakwanya sendirian aja dah.
terserah saya kan. Itu nggak boleh, harus diingkari, asyadul istingkar. Mengapa? Karena memang hukum asalnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Misal kita sudah banyak yang paham masalah itu. Tapi para alim yang ingin saya sampaikan juga ini di dalam kitab Raudatul Nadir wa Junnatul Munadir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ini kitabnya itu kitab usul fikih. Jadi kitab Raudatul Nadir wa Junnatul Munadir judul kitabnya, ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, penulis kitab Al-Mughni. Mungkin panjenengan pernah baca kitabnya Al-Mughni, kitab fikih. Beliau ini seorang ulama hebat di mazhab Hambali. Dia katakan tentang fardu kifayah, bala khilafah bainal usulin fi anal wajibal kifayah yatahaqqaqul maqsudu minhu bi fi'li ba'dil mukallafin. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama usul fikih, ulama usul, bahwa wajib kifayah, beliau katakan wajib kifayah itu maksudnya akan terwujud dengan dikerjakannya kewajiban itu oleh sebagian mukallaf. Jadi kalau maksud dari fardu kifayah itu sudah dikerjakan dan sempurna dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak berdosa, gugur dosanya. Itu kan yang fardu kifayah. Dan para ulama usul juga sepakat wa ala anna tarkal wajibil kifai min jamil mukallafin yastaujibu taksimul jami'. Para ulama juga sepakat meninggalkan fardu kifayah dari seluruh mukallaf. Enggak ada orang yang mengerjakan fardu kifayah itu, maka itu mewajibkan dosa bagi semuanya. Jadi semuanya berdosa. Jadi ada mayat meninggal dunia, enggak ada yang ngurus satupun, itu berdosa, semuanya berdosa. Kemudian li'anahum fawatu makusida minal fi'li, karena mereka menelantarkan apa yang dimaksud dari perbuatan. Dan ini yang ingin saya sampaikan juga, ini penting. Bakadali kalau koma bi adadun, demikian juga seandainya fardu kifayah itu sudah ditegakkan oleh sejumlah orang, aqallu mimman yasudu bihimul hajah, tapi jumlahnya sedikit dari orang yang bisa mewujudkan tujuan itu atau hajah itu, fal fa'iluna musabuna, yang ikut mengerjakan mendapatkan pahala, wa ghairihim asimin ma'asimun, sedangkan yang tidak mengerjakan itu berdosa. Maksudnya begini, misalnya ada satu kewajiban fardu kifayah, dan ada sekelompok orang sudah mengerjakan, tapi jumlahnya tidak mencukupi, sampai akhirnya kewajiban ini tidak pernah bisa terselenggara, tidak tersempurna. Maka yang ikut terlibat, tapi karena memang jumlahnya belum mencukupi, yang terlibat itu musabuna, dia dapat pahala. Sedangkan yang nggak mau terlibat, nggak ikut istilahnya turut campur, dia itu dapat dosa. Ya sama seperti menegakkan syariat dan khilafah. Kalau misalnya sudah ada Hizbut Tahrir, ada FWI, ada macam-macam, tapi ternyata itu dari jumlah-jumlah ini tidak memiliki kesanggupan, maka yang ikut bergerak itu dapat pahala. Yang diem tidak dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Jadi ini yang kadang-kadang kita mungkin agak sedikit lupa dengan kaidah usul untuk fardu kifayah. Nah, kemudian yang berikutnya, walakinnahum, akan tetapi mereka mukhtalifuna fil khitab, tapi mereka berselisih pendapat mengenai khitab, seruan dari fardu kifayah itu. Fil khitab al muta'allaq bihadal fi'li, seruan atau khitab yang terkait dengan perbuatan itu. Hal huwa muwajjahun ila jami'il mukallafin, apakah fardu kifayah itu diarahkan untuk seluruh mukallaf?
Wa yasqutu bi fi'lil ba'di, sehingga gugur dosa yang lain kalau sudah dikerjakan sekelompok orang yang lain. Kemudian au huwa muwajjahun ila ba'di ghairil muayyanin, atau itu diarahkan hanya untuk beberapa kelompok orang tertentu. Para ulama, jumhur orang ulama, fal jumhur ala annau muta'alaqun bi jami'il mukallafin. Mayoritas ulama bilang fardu kifayah itu dari sisi khitab itu ditujukan untuk seluruh kaum muslimin. Meskipun hukumnya fardu kifayah. Tapi dari sisi seruan yang diseru, diperintah itu semua mukallaf, bukan sebagian orang. Bukan misalnya hanya tentara saja atau misalnya yang bisa perang saja, tidak. Tapi yang disuruh adalah jami'ul mukallaf dari sisi khitab. Kemudian bimakna anal qadir alal fi'li alaihi ayaquma bi nafsi. Yang maksudnya adalah yang mampu itu harus mengerjakan sendiri. Sedangkan yang tidak mampu wa ghairul qadir yakhusu ghairahu, mendorong yang lain. Satu contoh mungkin kalau di kitab kita kuning. Ini apa kita, kalau ada orang tenggelam, ada orang jatuh tenggelam di sungai. Nah kita ini ada berapa orang nih ngelihat, mereka minta tolong. Ya, yang di sini ternyata yang paling jago berenang kayaknya Habib Ali nih yang jago berenang. Nah, Habib Ali atau Taufik paling jago renang. Menurut saya bisa sih, cuma nggak terlalu pede. Itu beliau yang kodir itu harus segera nyemplung. Kalau yang mampu berenang itu cuma 2 orang, maka beliau ini secara hukum, walaupun nolong ini hukumnya fardu kifayah, nggak jadi fardu ain, enggak. Asal sudah ada yang nolong, yang lain diam juga nggak apa-apa. Cuma kalau di sini itu ternyata yang mampu renang ini cuma beliau berdua, maka beliau berdua itu ayaquma bi nafsi, harus segera nyemplung. Terus yang nggak mampu berenang apa nggak punya kewajiban? Tetap punya kewajiban. Kewajibannya mendorong beliau berdua supaya segera nyemplung. Iya. Karena kadang-kadang gini, orang yang bisa renang itu, mohon maaf, materialistik. Orang sudah gelagapan begitu, mani piro. Tega banget itu. Atau orangnya lelet, malah memang jahat. Orang dia mampu menegakkan syariat, dia tuh lelet, nggak mau. Nah, yang nggak mampu jangan sekali-kali ikut terjun. Nggak boleh malah dalam fikih. Karena kalau nanti terjun malah jadi korban. Beliau harus nolong dari 2 orang. Kalau saya terjun lagi, beliau harus nolong 3 orang jadi. Makanya yang ghairul qadir ini tugasnya mendorong yang. Nah kita ini kalau dalam konteks berdakwah juga sama sih. Yang paling punya kewajiban menerapkan syariat Islam, menegakkan khilafah Islamnya itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya, kalau kita mah tentara atau tokoh-tokoh atau politikus yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Nah sementara kita ini ya Allah nggak bisa kita. Orang kita di RT aja berantem sama Pak RT-nya, kita malah kalah sama Pak RT-nya gitu. Ini Ustadz malah kalah sama Pak RT-nya. Nah kita yang nggak mampu ini bukan nggak punya kewajiban. Kewajiban kita sebetulnya mendorong. Makanya kalau di disebut takdir, mengapa kita itu selalu mendorong? Tapi orang sering salah paham. Kita itu ngomong doang, dorong doang, ini nggak mau melaksanakan. Itu salah juga. Karena memang secara fikih, secara usul fikih, yang nggak punya kemampuan itu tugasnya ya khusuwero. Nggak boleh malah ikut-ikut campur. Kalau nggak punya kemampuan, jangan sekali-kali ikut campur. Itu nanti malah menimbulkan masalah. Iya, menimbulkan masalah. Tapi kita nggak punya kemampuan, kita searchkan dengan ilmu, dengan ilmu. Iya, makanya kita ya mendorong dengan ilmu. Nanti kita takut itu yang nggak takut sama surga dan neraka, nggak percaya sama takdir itu. Jadi kita kan sekarang itu ya Allah ya Rabbi ya, orang nggak percaya sama takdir, surga neraka, gak diejek-ejek gitu. Nah tugas kita sebagai para ulama itu dengan lisannya gitu. Tapi ulama juga sudah digandengin sama mereka gitu masalah. Makanya kita ini yang masih belum bisa digandeng ya, tapi kita ingin juga nggak mungkin bisa mau digandeng ya. Itu terus mendorong.
Ini beliau katakan seperti itu. Kemudian wakot yasirul wajibul kifayu wajiban ainian. Fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain. Idan hasarul fi'lu al-matruk fi shakhsin muayyanin aw fi'atin muayyatin kal jihadi fa inna yusbihu fardun ainun ala kulli qadirin alaihi. Beliau katakan, misalnya jika perbuatan yang dituntut itu hanya bisa dilakukan pada orang-orang tertentu, inhasar itu hanya terbatas bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu seperti jihad. Jihad kan enggak mungkin semua orang bisa. Perang itu enggak bisa semua orang bisa. Maka orang yang qadir, dia katakan fa innahu yusbihu fardu ainin ala kulli qadirin alaih. Maka jihad itu menjadi fardu ain bagi orang yang memiliki kemampuan jihad. Kalau yang enggak punya kemampuan jihad, apa enggak punya kewajiban? Punya. Mendorong yang bisa jihad untuk segera terjun berjihad. Fa'idha lam yahsul bi adadin muhaddadatin. Jika tidak tercapai jumlah yang terbatas itu, yang cukup itu tadi. Dan ini fardu kifayah itu yang penting bisa terselenggara. Nah, menegakkan khilafah juga sama. Makanya kita ini sekarang sebenarnya lagi dorong gitu. Iya, dorong terus. Jangan enggak boleh berhenti, ya. Enggak boleh berhenti. Jadi kita ini kayak istilahnya itu apa ya? Apa namanya itu? Ya yes, pokoknya on air terus kita 24 jam ngomong dakwah aja terus. Di Facebook nulis, dimanapun nulis, di WA juga nulis, macam-macam. Kita jangan pernah diam. Nah, para alim yang dirahmati Allah itu ya yang mungkin saya sampaikan. Ini peran para tokoh, para alim. Yang pertama, melibatkan diri secara aktif dalam organisasi yang berjuang untuk menegakkan syariah dan khilafah. Jadi nggak ada masanya lagi panjenengan nggak mau lagi. Udah, kalau menurut saya sudah keterlaluan udah nggak mau. Iya, karena harus apa hidup di dunia ini kamu ngapain kalau nggak berjuang? Mati itu dalam keadaan berjuang kalau menurut saya. Jangan mati dalam keadaan makan durian, plus kopi ya, ya. Terus, jadi dengan menjadi anggotanya itu ahsan, lebih bagus menjadi anggotanya. Kemudian menjadi pendukung dan penolongnya, jadi ansor dan muayyidnya. Bersama-sama dengan komponen umat Islam lain melakukan upaya penyadaran dan edukasi yang terus-menerus mengenai kewajiban menerapkan syariat Islam secara kafah. Jangan pernah kendor, jangan kasih kendor sedikit pun. Walaupun kita dipersekusi habis-habisan, kita tetap akan sampaikan kewajiban menegakkan syariat dan khilafah. Ya, sampai tegak. Walaupun sekarang juga sudah itu pakai Mesir. Jadi Grand Sheikh-nya itu sekarang sudah bilang itu tentang khilafah itu. Khilafah itu khilafah nasionalisme. Itu pun sudah banyak yang protes semua. Grand Sheikh-nya itu sudah mulai dipakai juga ini, masya Allah. Jadi tidak cukup di apa syekh-syekh di Indonesia, syekh di Mesir pun juga dipakai ini. Ya. Kemudian yang diminta dari para tokoh mendukung. Jadi perjuangan Hizbut Tahrir dengan cara bergabung dan melibatkan diri dalam aktivitas dakwah berjamaah bersama dengan Hizbut Tahrir untuk menegakkan syariat dan khilafah. Nah, ini langkah awal ini untuk mengintegrasikan. Jadi kalau para alim pengen bersama berdakwah dengan Hizbut Tahrir, itu tadi di awal sudah saya sampaikan, itu harus halakoh. Kalau nggak halakoh nggak bisa. Saya tahu halakoh itu susah enggak, halakoh itu cuma 2 jam. 2 jam seminggu 2 jam ya. 2 jam. Al-Fakir sendiri itu sudah halakoh ngaji itu mungkin mulai tahun berapa ya? Tahun 94 ya. Di ngaji kitab mulu gitu. Itu pun juga belum kelar-kelar juga kitab. Karena di sana ada puluhan kitab yang harus dibaca. Nah, kemudian langkah awal mengintegrasikan diri dalam sebuah mengikuti perhalakoh yang durasinya 2 jam. Atau ikut ke dalam forum-forum kita lah, misalnya dari muayyid atau ansor, mau nggak jelas sekarang. Cuma yang penting itu jangan tidak punya andil dalam perjuangan menegakkan syariah dan khilafah. Kalau Al-Fakir walaupun di Hizbut Tahrir, asal pokoknya ada yang menyuarakan syariat dan khilafah, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung mereka. Dan itu toh juga saudara kita.
Adanya perbedaan manhaj itu juga sudah sesuatu yang kita ketahui bersama, lumrah, toleran gitu. Ini khotimahnya para alim. Dakwah menegakkan kembali syariat Islam dan khilafah Islamiyah meniscayakan keterlibatan kaum muslimin. Wabil khusus orang-orang yang memiliki kafaah. Panjenengan para ulama, para ustadz itu punya kafaah. Ahlul quwah itu tergeraknya oleh ulama. Kalau dulu Sultan Muhammad Al-Fatih itu waktu menaklukkan Konstantinopel, itu gurunya seorang ulama dan meyakinkan beliau itulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Itu gurunya beliau, itu ulama besar. Gitu. Saat ini ada nggak besar untuk siapa yang menaklukkan nanti jika di Ada juga banyak, hadis-hadisnya banyak sih. Kalau untuk kelompok yang dimenangkan oleh Allah, itu memang kalau hadis riwayat Imam Ahmad itu ada di Baitul Maqdis. Fi akhnafil Baitul Maqdis, tapi ternyata ada akhnafil Baitul Maqdis itu sekitar Baitul Maqdis. Sekitar Baitul Maqdis itu juga nggak ngerti. Itu sejauh mata memandang, mungkin sampai di Indonesia juga. Tapi yang jelas itu fi akhnafil Baitul Maqdis. Jadi la yazalu ta'ifatun minal ummati dohirina alal haq. Nabi mengatakan akan terus ada dari kalangan umatku kelompok yang akan selalu dimenangkan oleh Allah dalam membela kebenaran. Dan ini ditanya, itu di mana mereka itu? Min aina, dari mana mereka itu? Dan Nabi mengatakan di Baitil Maqdis wa aknafil Baitil Maqdis. Jadi kalau saya di Muassis Hizbut Tahrir itu lahirnya juga di Baitul Maqdis. Kalau saya mah begitu-begitu, tapi apakah itu hanya Hizbut Tahrir atau enggak? Kalau saya ingin punya harapan, semoga yang dimaksud itu adalah gerakan yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Ini para alim yang dirahmati Allah. Dakwah menegakkan syariat dan khilafah harus sejalan dengan manhaj Nabi yang dimulai dengan tasqi, pembinaan, kemudian interaksi dengan masyarakat dan melaksanakan thalabun nusrah, meminta dukungan dari ahlul quwah. Bukan pakai senjata pemberontakan dan enggak. Dengan kerusuhan model kelompok-kelompok sosialis enggak. Tapi kita pakai cara yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebaik-baik teladan. Dan yang ini saya ingin sebutkan makalah para alim ulama. Jadi an Abi Muslim Al-Khulani qala al ulama'u salasun rajulun asa bi ilmihi wa asa bihin nas ma'ahu. Ulama itu ada 3 macam, kata Abu Muslim Al-Khulani. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang hidup dengan ilmu. Dengan ilmunya dia bisa hidup. Dan manusia yang ada di sekitarnya itu juga bisa hidup dengan ilmunya. Wa rajulun asa bi ilmihi, ada orang yang hidup dengan ilmunya. Walam ya'is bi ahadun, tapi tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan ilmu. Ini enggak bermanfaat. Ulama yang hanya untuk dirinya sendiri. Dan warajulun asan nas bi ilmihi wa ahlaka nafsuhu. Jadi ada seorang laki-laki yang manusia itu bisa hidup dengan ilmunya, tapi dia justru menghancurkan dirinya sendiri. Nyuruh orang untuk zuhud dunia, tapi dia paling rakus terhadap dunia. Ulama-ulama sendiri sudah banyak. Jadi kalau ceramah nyuruh masyarakat itu zuhud terhadap dunia, tapi dia paling tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap harta. Ya malah mobilnya 2 ya. Mintanya juga nggak malu-malu. Jadi ini, kemudian yang berikutnya nih para alim. Jadi ini beberapa aktivitas saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi sahabat-sahabat Hizbut Tahrir di Palestina. Ini tahun berapa saya agak lupa ya. Itu membuat pelang-pelang di Kubah Sokhro ya, yang ini masih di sekitar kompleknya Baitul Maqdis. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Hizbut Tahrir di sana. Ini yang dilakukan. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan. Memang kalau ada teman orang Indonesia itu pernah ke Baitul Maqdis, dia tanya, saya waktu kesana itu nggak ada orang Hizbut Tahrir, sepi, nggak ada orang gitu. Ya ente kalau tanya orang Hizbut Tahrir, kemudian ada orang yang ngasih tahu, paling ditangkap itu nanti.
Itu karena rejim di sana itu memang sangat-sangat represif ada di saudara. Tapi bukan tidak ada ya. Tapi bukan tidak ada. Ya sama lah seperti di sini. Nah, para alim yang dirahmati Allah, ini mungkin beberapa yang ini tahadus binikmah untuk panjenengan semua bahwa dakwah menegakkan khilafah itu sudah masuk ke Baitul, bukan masuk, memang asalnya dari sono dan semakin bergema di sana. Dan ini beberapa di negeri kalau lihat tulisannya ini kalau nggak salah ini di India ya, di Bangladesh maaf di Bangladesh, di Pakistan, di Bangladesh itu banyak. Di Asia Tengah itu juga banyak. Saya waktu di kota Madinah itu ada teman-teman saya yang dari Kyrgyzstan, Dagestan itu diusir sama itu penguasa sana. Akhirnya sekolah di Madinah. Jadi sekolah itu sebetulnya karena diusir. Sekolah ke Madinah kemana-mana gitu. Dan itu banyak dilakukan. Ini wallahu musta'an wa huwa waliyut taufiq. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.